Halo, ketemu gue lagi, Wiwit. Kali ini gue mau nunjukin karena banyak permintaan supaya nggak ngebatik gitu, bikin nada, bikin chord dan bingung chordnya di mana, chordnya eh, nadanya di mana aja. Saya nunjukin ini tutorial ini. Tadi aransemen sebelumnya yang singkat itu ada chord, bunyi chord itu sebenarnya dibantu oleh pluginnya si Ableton, yaitu scale, terus yang ada di library sini di MIDI effect, terus ada scale, terus ada chord ya. Jadi saya pakai dua. Fungsinya si chord apa? Chord itu membuat chord yang hanya berasal kita masukin satu nada tapi menjadi beberapa nada keluar gitu. Kemudian ada scale ini ngebikin nada yang kita buat sesuai dengan nada dasar yang ada di lagu tersebut. Jadi apa yang kita masukin di keyboard komputer kita atau laptop kita nggak akan falas kemana-mana, atau kita mainkan di keyboard controller kita, piano kita, itu nggak akan falas juga. Oke, buat teman-teman, saya harapkan mengerti sedikit ya musik gitu. Paling nggak kalau misalkan main gitar genjreng-genjreng aja gitu, atau G, C, A, F gitu mengerti. Ini akan lebih mempermudah kita bikin lagu, aransemen lagu ya. Kita lihat di sini ada klip kosong. Jadi si Ableton itu kan punya punya piano roll ya. Terus sini piano yang bisa di-trigger dari keyboard komputer kita, laptop kita. Oke. Kalau misalkan ini saya ARP, ini A, berawal dari A. Itu kalau kita terus sampai K, kita pencet ke K berurutan, itu do re mi fa sol la si do di kunci C. Sedangkan di atasnya yang W, E itu yang hitam. Ya. Terus ada T, itu fizz-nya. Terus ada giz-nya, ada ice-nya. Oke. Teman-teman mungkin baca-baca sedikit kayak gimana. Nah, ada ini tulisannya juga di sini. Oke, terus ada satu software yang ngebantu saya. Nggak tahu di Windows, saya nggak tahu apa, mungkin ada, mudah-mudahan. Jadi di sini ada namanya Simple Chord. Jadi di sini ada memberitahu kita, berikut ada bunyinya juga. Apa tuh yang dimana itu jadi kunci apa. Seperti ini, saya di C minor play. Bunyinya seperti itu. Kalau saya di mayor, dia pindah gambar ini ke sini. Kalau minor ke atas dia. Oke, begitu juga G. Dipindah ke situ G minor. Oke, kayak gitu. Balik lagi C minor seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita udah bisa ya main nada pakai uh, apa? Keyboard di komputer kita. Jadi ya gitu. Kalau ini saya matikan, ini nggak bunyi. Kalau ini saya nyalakan, oke. Tapi nggak berpengaruh pada keyboard yang kita pencet di komputer kita. Tetap bunyi meskipun ini kita matikan dan nyalakan. Oke. Terus ada satu lagi piano roll yang dari VST. Ada beberapa VST kayak Silent. Terus ada Tall juga. Terus ini ada Poison. Cukup besar jadi kelihatan. Ya. Jadi kita tahu apa yang kita pencet di sini udah bisa kita lihat. Oke, sekarang kita eksperimen ya. Oke, saya akan masukin chord C minor, gitu ya. Ini akan otomatis apa yang kita pencet nggak akan lari dari nada dasar C minor. Di sini ada bass. Oke, kita lihat di sini gimana si scale ini bekerja. Ini ada blok kosong, terus ada blok hitam, kosong hitam, terus kosong kosong hitam, dark gray ya. Oke.
Jadi ini dari bawah C, terus C croix, terus D, D croix atau dis, terus E, F, terus vis atau F croix, terus G, G croix atau gis, A, terus A croix atau ice, terus B, terus kembali lagi ke C. Ya. Jadi di sini kalau kita presetnya yang di si Ableton udah punya, ada C minor. Ini yang warnanya apa? Orange. Ya. Ini menandakan, ini jadi semacam filter. Semua note yang kita pencet di luar daripada yang kita pilih di sini orange, jadi kita bisa matikan, ya kan? Itu gak akan kepencet. Jadi hanya yang ada orange aja yang kepencet, yang berbunyi ya. Kalau kayak saya pencet sembarang, tetap aja yang di sini yang berbunyi, yang kita pilih di sini. Yaitu di sini dengan nada dasar C minor. Jadi nggak akan falas ini kemana. Begitu juga kalau kita misalkan di F mayor. Mau pencet kemana, dia nggak akan falas gitu loh. Ntar kita tahu kalau udah ada lagunya, kita baru ketahuan. Oke? Itu scale. Nah, kita sekarang jalan ke chord. Di sini chord. Oke. Kita pilih aja di sini misalkan buat dance music paling gampang house to go. Oke. Di sini setiap parameter di sini ada shift 1, shift 2, shift 3, shift 4 sampai 6. Itu menandakan note yang akan berbunyi. Meskipun kita pencet satu tombol, di sini yang ada 3 yang menyala orange, berarti kita pencet satu, misalkan di A, itu akan keluar 3 note yang berbunyi menjadi chord. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, saya buka. Ya, ini kepencet, dan ini kepencet juga. Oke, kalau saya matikan hanya satu. Ya, oke. Jadi ini apa plus 3 itu apa? Itu kalau misalkan ini kita pencet di C, itu 3 not ke atas nambah. Kalau minus 3, minus 3 not ke bawah dari C. Begitu juga dengan 7. Kalau kita ini saya kosongkan, kita lihat aja. Jadi ini hanya ada 2 not. Not bass yang kita pencet, dan not kedua itu adalah plus 3. Ya. 1, 2, 3. Ini C-nya. Ini yang not ketiga yaitu di dis atau D croix. Ya, terus saya tambah lagi misalkan ya tadi. Misalkan di 5 akan tambah 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ya. Di sini terus 7. Ya. Terus ini misalkan ditambah 12. Berarti kembali lagi ke C, ke 12. Kalau misalkan saya C minor 7, saya kurangin 1. Ya, gitu. Sini dia bisa. Oke. Itu chord.